Tiba-tiba dari gurun pasir Jazirah Arab yang sama sekali tak populer dibanding Imperium Persia dan Romawi, dia menjadi raksasa besar peradaban. Dari padang pasir yang tandus itu lahir manusia-manusia besar yang memimpin dan merubah dunia. Tiba-tiba dari kumpulan suku yang buta huruf, yang etikanya tidak indah itu lahir pemikir dan ilmuwan besar seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab. Ibnul Qayyim al-Jauzi mencatat ada 110 ulama saat Nabi Muhammad SAW wafat. Dari masyarakat yang tidak terstruktur dengan baik itu lahirlah pemimpin-pemimpin, negarawan, arsitek peradaban besar seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, atau pakar militer seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari masyarakat yang dipenuhi pikiran takhayul dan khurafat itu muncul puluhan entrepreneur ulung seperti Abdurrahman bin Auf. Bahkan 9 dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga adalah seorang entrepreneur. Perubahan dan kebangkitan hebat itu terjadi karena izin Allah dan kontribusi dari guru besar Muhammad SAW yang mengajar para sahabatnya dengan kurikulum dari langit, Al-Quran Al-Karim. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa institusi pendidikan Islam berbasis Al-Quran banyak menghasilkan manusia-manusia yang kedewasaannya melebihi umurnya, yang pikirannya jauh meninggalkan zamannya. Kehadiran mereka selalu mengguncang dunia, mempesona setiap orang yang mau melihat dan menilainya dengan jujur. Tapi kini kaum muslimin berada pada titik nadir. Dalam perjalanan perang dan kekerasan 20 tahun terakhir, sekitar 20 juta umat Islam terbunuh. Dan lihatlah, dunia diam membisu. Pengungsi terbesar di dunia adalah orang beragama Islam. Ada sekitar 60 juta pengungsi di dunia ini adalah dari kalangan umat Islam. Ironis sekali. Padahal arti kata dari Islam adalah selamat, aman, sentosa. Tingkat buta huruf di dunia sekitar 43% dari kalangan umat Islam. Padahal ayat Al-Quran yang pertama turun adalah Iqra. 60% manusia miskin di dunia adalah dari kalangan umat Islam. Kemiskinan ekstrim ada di Afrika dan Asia, di mana negara-negara Islam sebagian besar saat ini ada di sana. Padahal di Indonesia saja potensi zakatnya sebesar 327,6 triliun per tahun. Kenapa kaum muslimin menjadi seperti itu? Siapa yang merusak Islam? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kita sendirilah yang merusaknya. Maka kewajiban kita untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kehormatan Islam. Semua muslim harus bahu-membahu, berkontribusi, memikirkan, bekerja keras untuk melahirkan kembali tokoh-tokoh besar itu. Para pemimpin yang amanah, para entrepreneur yang dermawan, penjaga kalamullah yang mendakwakan Al-Quran, para praktisi teknologi yang berpihak kepada kebaikan dan dakwah. Siapa mereka? Mereka mestilah para penghafal Quran yang memiliki skill teknologi. Untuk itulah gerakan Sekolah Impian ini ada. Kami berjuang untuk menghasilkan santri yang mulia di akhirat dengan Al-Quran dan mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kunci keberhasilan kita yang pertama adalah melahirkan banyak penghafal Al-Quran yang nyata, yaitu mereka yang akhlak dan adabnya istimewa. Sebab Allah berjanji, apabila kita memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kaum muslimin. Kunci keberhasilan kita yang kedua adalah menjadikan penghafal Quran itu sekaligus memiliki skill bidang IT. Sebab dunia hanya bisa dikuasai oleh orang pintar dan pebisnis. Lihatlah, 80% orang terkaya di dunia adalah seorang teknopreneur, orang-orang yang berbisnis di bidang IT. Kalau generasi muslim mendatang menjadi ahlul Quran sekaligus ahlul IT yang dia berbisnis dan berdakwah dengan teknologi, maka insya Allah kemuliaan umat akan kita dapat di dunia ini.
Untuk itulah gerakan Sekolah Impian ini ada. Sekolah Impian berjuang menghasilkan santri yang mulia di akhirat dengan Al-Quran dan mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Kami sudah hampir separuh jalan. Kami mengundang ayah bunda berbagi peran dalam proyek akhirat ini. Misi ini adalah misi yang besar. Misi ini adalah misi kita bersama. Sekolah ini milik umat, dari umat, untuk umat. Pahala dan manfaat jariahnya milik mereka yang berkontribusi. Saat ini, dari gerakan ini, setiap tahun lahir 50 penghafal Quran sekaligus menjadi seorang programmer dan atau desainer, yang mereka siap menjadi praktisi teknologi yang berjiwa entrepreneur, yang siap berproses menjadi seorang teknopreneur Islami yang berakhlak, beradab, dan hafal Quran. Anak-anak hebat ini butuh masjid yang lebih luas agar semua santri dapat sholat di tempat yang semestinya dengan nyaman. Anak-anak hebat ini butuh ruang kelas agar mereka belajar dan menghafal Quran di tempat yang semestinya dengan nyaman. Anak-anak hebat ini butuh kursi, butuh meja agar sikap belajarnya bisa benar, ergonomis, dan nyaman. Ayah bunda, saudara-saudari pecinta Islam, pecinta kalamullah, wahai semua perindu Nabi, wahai perindu zaman keemasan Islam, wahai para penolong agama Allah, yuk mari bergabung dalam gerakan Sekolah Impian, membuat sekolah gratis berkualitas.